Bentuk sediaan obat merupakan sediaan farmasi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan yang mengandung satu zat aktif atau lebih dalam pembawaan yang digunakan sebagai obat dalam ataupun obat luar. Sediaan cair berupa larutan, suspensi, dan emulsi. Obat sediaan cair umumnya dikonsumsi melalui oral dan digunakan untuk pasien yang sulit menelan obat. Keuntungan sediaan cair ini yaitu homogenitas dijamin, dosis dapat disesuaikan, absorpsi obat lebih cepat, serta cocok untuk penderita yang suka menelan. Untuk kerugian sediaan cair yaitu pemberian obat harus menggunakan alat khusus, suka menutupi bau dan rasa tidak enak, serta air media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Larutan atau solutions merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat terlarut. Solutions terbentuk apabila suatu bahan padat tercampur atau terlarut secara kimia maupun fisika ke dalam bahan cair. Jenis-jenis larutan berdasarkan jenis bahan yang terlarut yaitu adalah larutan mikromolekuler. Adalah suatu larutan yang secara keseluruhan mengandung mikrounit yang terdiri atas molekul atau ion dengan ukuran 1 hingga 10 angstrom. Yang kedua adalah larutan micellar, yaitu larutan yang mengandung bahan padat berupa agregat atau misel yang dapat terbentuk berupa ion atau molekul. Yang ketiga adalah larutan makromolekuler, adalah larutan yang mengandung bahan padat terlarut berupa larutan makromolekuler, misalnya larutan PGA, CMC, serta albumin. Jenis-jenis larutan berdasarkan kelarutan. Yang pertama, larutan encer merupakan larutan yang mengandung sejumlah kecil zat X yang terlarut. Kemudian yang kedua ada larutan jenuh, di mana larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat X yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Dan yang terakhir ada larutan lewat jenuh, di mana larutan yang mengandung jumlah zat X melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama ada sifat polaritas bahan terlarut dan pelarut. Yang kedua ada kosolvensi. Yang ketiga ada temperatur. Yang keempat salting out dan salting in. Yang kelima ukuran partikel. Dan terakhir pembentukan kompleks. Cara mengenal kerusakan larutan. Kerusakan obat dapat disebabkan oleh udara yang lembab, sinar matahari, suhu, dan juga guncangan fisik. Nah, pada larutan dapat diketahui dengan melihat apakah terjadi perubahan warna, perubahan bau, timbulnya endapan atau kekeruhan, kemudian mengental, timbulnya gas, dapat memisah menjadi dua bagian, mengeras, sampai pada kemasan menjadi rusak. Selanjutnya yaitu kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya pertama yaitu ukuran partikel, di mana semakin halus solid maka semakin kecil ukuran partikel. Lalu semakin luas solut yang kontak dengan solvent maka solut semakin cepat larut. Kemudian ada suhu, yaitu pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Yang ketiga yaitu pengadukan atau pengecokan. Selanjutnya yaitu suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Adapun kriteria suspensi yaitu zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap. Yang kedua, bila dikocok harus segera terdispersi. Lalu yang ketiga, mudah dituang dari botol. Yang keempat, mudah mengalir melewati jarum suntik. Selanjutnya ada dapat tersebar dengan baik di permukaan kulit. Lalu tidak boleh sedemikian mudah bergerak sehingga gampang hilang, serta yang terakhir yaitu dapat kering dengan cepat dan membentuk lapisan pelindung yang elastis. Selanjutnya adalah macam-macam suspensi. Yang pertama adalah suspensi oral. Suspensi oral merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispensi dalam fase cair. Contoh suspensi oral adalah suspensi kloramfenikol, rifampicin, dan lain-lain. Selanjutnya ada suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispensi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi yang diberikan etiket sebagai lotion termasuk dalam kategori ini. Caladin lotion merupakan salah satu contoh suspensi topikal. Selanjutnya adalah suspensi injeksi. Suspensi injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Selanjutnya ada cara mengenali kerusakan pada suspensi.
yaitu biasanya terbentuk cake. Jika sudah membentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya akan turun. Aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sukar dituang. Ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan dan pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi atau caking, flokulasi hingga deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan temperatur. Yang kedua, cara untuk mengenali kerusakan suspensi yaitu jika telah terjadi perubahan warna dan terjadi perubahan bau. Selanjutnya, keuntungan suspensi. Yang pertama, lebih mudah diabsorpsi dan memungkinkan terapi dengan cairan. Yang kedua, bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat untuk pasien dengan kondisi khusus. Yang ketiga, pemberiannya lebih mudah serta lebih mudah memberikan dosis yang relatif lebih besar. Dan yang keempat, merupakan sediaan yang aman, mudah diberikan, dan mudah diatur penyesuaian dosisnya serta dapat menutupi rasa pahit. Selanjutnya, kerugian suspensi, yaitu yang pertama kestabilan rendah, yang kedua dapat terbentuk caking yang menyebabkan homogenitas menurun, yang ketiga aliran kental dapat menyebabkan sulit dituang, dan yang keempat perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sistem dispersi, harus dikocok dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Selanjutnya, emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau cairan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat emulgator atau surfaktan yang cocok. Emulsi merupakan sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain, dalam bentuk tetesan kecil yang berukuran 0,1 sampai 100 mm yang distabilkan dengan emulgator atau surfaktan yang cocok. Macam-macam emulsi, yaitu yang pertama emulsifera atau emulsi alam, dibuat dari biji-bijian atau buah yang mengandung emulgendum dan emulgens. Dengan penambahan air dari luar akan terbentuk emulsi. Yang kedua, emulsi spuria, yaitu emulsi buatan, dibuat dari bahan cair yang umumnya terbuat dari minyak. Dengan penambahan emulgator dan air dari luar akan terbentuk emulsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe emulsi. Tipe emulsi dibagi menjadi dua, yaitu tipe oil in water dan tipe water in oil. Yang pertama yaitu tipe oil in water, artinya butir-butir minyak dibungkus oleh butir-butir air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Contohnya susu. Tipe ini memiliki sifat dapat diencerkan dengan air dan dengan beberapa tetes betilen blue, emulsi akan berwarna biru. Yang kedua yaitu tipe water in oil, artinya butir-butir air dibungkus oleh butir-butir minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Contohnya mentega. Tipe ini memiliki sifat tidak dapat diencerkan dengan air tetapi dapat diencerkan dengan minyak. Dengan beberapa tetes sudan 3, emulsi akan berwarna merah. Berikutnya adalah macam-macam kerusakan emulsi. Yang pertama adalah flokulasi. Flokulasi yaitu peristiwa terbentuknya kelompok-kelompok globul yang tidak beraturan. Flokulasi biasanya disebabkan karena kurangnya emulgator dalam emulsi tersebut. Yang kedua adalah creaming, yaitu peristiwa terpisahnya suatu emulsi menjadi dua emulsi, di mana bagian yang satu lebih banyak mengandung fase terdispersi daripada bagian yang lain. Dikocok akan kembali terbentuk emulsi. Yang ketiga yaitu coalescence, yaitu proses bergabungnya droplet yang akan diikuti dengan breaking, yaitu pemisahan fase terdispersi dari fase kontinu. Prosesnya irreversible karena lapisan emulgator yang mengelilingi cairan sudah tidak ada. Yang keempat, inversi, yaitu peristiwa berubahnya tipe emulsi dari oil in water menjadi water in oil ataupun sebaliknya yang menyebabkan pecahnya emulsi. Hal ini sering terjadi pada penambahan garam-garam logam berat pada emulsi. Yang kelima yaitu cracking, peristiwa pecahnya suatu emulsi menjadi kelompok-kelompok partikel besar, walaupun dikocok tidak bercampur kembali. Peristiwa cracking biasanya didahului oleh creaming atau inversi.
Yang keenam yaitu terjadinya perubahan warna dan bau. Baik, sekian pemaparan materi mengenai macam-macam bentuk sediaan obat cair. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.